diurutannya. Yang terdengar suaranya apa di silent? Dua-duanya gimana? Kalau kedua-duanya bisa nggak? Maksudnya kadang saya butuh pas misalnya saya tanya. Oh ya bisa, nanti saya buka lagi. Ini saya tutup dulu ya suara mereka biar tidak pusing. Apa mau mendengar sapaan mereka? Nanti dengan begini aja. Oh iya, berarti saya ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bu Ani ya. Hari ini hari Jumat berkah barokah. Iya, amin. Semuanya sehat hari ini. Ya, oke. Terima kasih. Sehat ya. Alhamdulillah. Sebelumnya seperti biasanya. Si Ahwa. Serius amat Ahwa. Sebelumnya mari kita mulai pertemuan dengan Bu Ani. Kita berdoa dulu ya. Supaya pertemuan ini berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Yang jelas selalu menyenangkan ya. Oke, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ayo, senyumnya mana? Aduh. Kalau mau geser-geser kemana ini? Bu Yusi nggak ada ini. Aduh. Oke. Sebelumnya saya mau nanya dulu nih. Tolong dijawab ya dengan kamu memberi jempol atau apalah terserah kamu. Yang penting karena kamu ini sementara di silent oleh Bu Yusi tadi ya. Saya nggak bisa mengubah-ubah daripada nanti hilang semuanya kamu. Oke. Yang sudah mengirim kemarin kan sudah saya ingatkan ya, yang belum mengirim tugas pertama, tugas kedua, dan tugas ketiga. Tugas ketiganya itu adalah menggambar flora, fauna, atau alam benda. Salah satu di antara itu. Ya, kalian misalnya, aduh gambar apa ya bingung. Di sekitar kalian aja. Di rumah kalian kan ada bunga, ada pohon, ada rumah, ada payung, ada teko, ada cangkir dan sebagainya. Iya kan? Betul apa betul? Iya kan? Iya, itu bisa dijadikan sebagai objek untuk menggambar. Yang pertama. Ya. Nah, kemudian masih ada saja yang belum burung mudeng. Cara mengirim gambarnya. Halo. Cara mengirim gambarnya itu seperti contoh yang sudah Bu Ani berikan itu loh di grup seni budaya kamu, kelasmu. Banyak sekali yang halo anak-anakku sayang, apakah kamu tidak ingin ketemu dengan Bu Ani? Ini kok banyak sekali yang videonya tidak diaktifkan, kenapa? Lagi disambi tidur apa gimana? Halo. Waduh, siapa ini? Elisa Maharani, Novani, Gustiar, Pradita, Laila, Maitsa, Yohan, Iqbal,
Adrian Fausta, Fernando. Nah, aduh, siapa lagi nih? Ayo kono, baru muncul. Kemana dirimu tadi? Umpetan, nggak ingin ketemu Bu Ani hari ini yang sudah cantik begini ya. Halo, Suci, di mana dirimu? Oke, kembali lagi. Tadi Bu Ani, tadi apa ya? Lupa ngasih. Yang belum mengirim tugas 1 dan 2, silahkan segera. Kemarin yang sudah saya tagih ya, dari kelas-kelasnya, kelas 7A, siapa. Kelas 7B, siapa, dan seterusnya. Sampai kelas 7H. Kalau misalnya, Bu, saya sudah mengirim. Tolong diulangi lagi di nomor yang baru, nomornya Bu Ani yang baru. Kalau tugas 1, 2, itu tolong khusus ke nomornya Bu Ani, jadi yang tahu Bu Ani aja, jangan di grup. Nanti kalau di grup, teman-temanmu yang belum mengerjakan enak ya, walaupun itu enggak tahu benar apa salah ya. Oke. Kemudian gambarnya, nah kalau gambarnya itu dikirim ke grup. Ya, gambarnya dikirim ke grup. Kemudian bagaimana cara mengirim gambarnya? Cara mengirim gambarnya kamu berfoto, selfie apa difoto dari depan oleh, ya difoto ding ya, kalau selfie kayaknya nggak bisa. Difoto oleh kakakmu, adikmu, siapapun pokoknya ya. Kemudian gambarnya kamu perlihatkan dengan wajahmu. Wajahnya jangan ditutupi. Bu Ani juga ingin tahu, siapa sih, seperti apa sih yang namanya Izzy, ya misalnya seperti itu. Seperti apa sih yang namanya Muhammad Rajendra, misalnya seperti itu. Ya, jadi ini gambarnya kamu foto gini. Nah, difoto gambarnya, atau kalau gambarnya tiduran seperti ini ya difoto tiduran seperti ini. Ya, kamu foto separuh apa ini? Separuh badan close up. Oh, close up. Nah, close up saya tahunya itu pasta gigi ya. Apa namanya? Ini separuh badan kalau saya mengatakan ya. Separuh badan, tapi gambarnya kelihatan semua. Wajahmu juga kelihatan, ya. Wajahmu kelihatan sehingga Bu Ani tahu, oh yang nama Pasya seperti ini. Pasya mana sih Pasya? Ya. Nah, itu. Jelas ya? Sudah berkali-kali diingatkan, diberi contoh, tapi hanya ngirim gambar. Kemudian kamu kan lebih pinter. Kalau masalah edit, mengedit dan sebagainya, hubungannya karo bangsane kaya iki, ya, itu kamu lebih pinter. Itu kamu beri identitas di apa ya jenis diedit ya. Kalau yang nanti di gambarnya itu ada nama-namanya, diedit. Diedit identitasmu, namamu siapa yang lengkap, kelasmu kelas berapa, kelas 7 apa, kemudian nomor absensimu, nomor berapa ya. Sudah ada yang luar biasa, sudah mengumpulkan sesuai dengan apa yang Bu Ani mau. Seperti tadi cara mengirim gambarnya. Tapi banyak juga yang ngirim gambar tok, ora weruh wong nang ndi iki ya. Nah itu, ada juga yang ngirim gambarnya tapi wajahnya ditutupi. Oh ya, Bu Ani nggak tahu wajahnya seperti apa. Ya. Oke, pokoknya seperti apa wajah dirimu, tampilkan. Ya, seperti Bu Ani. Misalnya seperti sekarang ini, Bu Ani cantik apa enggak? Enggak, gitu ya. Oke. Itu ya pesan saya ya, jangan lupa yang kemarin saya tagih silahkan untuk dikirim kembali kalau misalnya kok kemarin sudah tapi di nomor yang lama, nomor yang baru dikirim kembali. Ya, tugas 1, 2 dengan istilahnya japri apa enggak? Iya, japri jaringan pribadi. Jaringan pribadi. Berarti kamu japri ke Bu Ani. Ada yang tanya, Bu japri apa sih? Aduh, Bu Ani juga bingung singkatan dari apa ya japri. Sing penting intinya ngirimnya ke nomor Bu Ani langsung gitu loh. Nggak di grup gitu ya. Nah itu. Jadi
untuk apa namanya tugas 1, 2 itu ngirimnya langsung ke nomor Bu Ani ya, nomor pribadi Bu Ani. Tapi nomor yang baru, bukan nomor yang lama. Ya. Ya kemarin udah saya tagih itu berarti belum ada nilainya, apalagi yang sama sekali ya. Bu, saya sudah di nomor yang lama. Yo, jangan nomor lama. Ulangi lagi di nomor yang baru. Kan sudah saya suruh menulis di buku tugas toh. Nah, buku tugasnya difoto lagi. Kemudian dikirim ke Bu Ani lagi. Ya, oke, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf juga ya. Oke. Kemarin sudah saya beri tugas untuk waktunya 3 minggu ya, yaitu tentang kamu menggambar ornamen atau menggambar ragam hias ya. Kemarin sudah saya jelaskan ragam hias itu apa, kemudian motif hias itu apa ya. Masih ingatkah dirimu? Sudah saya beri ringkesannya, dibacakah? Aduh, kasihan ya Bu Ani, sudah ringkes, nggak dibaca. Dibaca. Dibaca, tolong. Kamu tinggal membaca saja, ya. Itu sudah menurut Bu Ani itu ringkes daripada bukunya yang tebal. Itu saya ambil dari berbagai buku, tidak hanya satu buku, ya. Dari berbagai buku sehingga sudah terangkum di situ. Silahkan kamu baca. Biar besok kalau UKK itu kamu bisa mengerjakan seperti kemarin. Ada yang nilainya luar biasa, 100 ada. Tapi ada juga yang nilainya kurang ya. Kurang dari KKM. Kamu sudah tahu KKM seni budaya toh? Nah, KKM seni budaya itu berapa? 80. Kalau 75 itu sudah KKM apa belum? Ya belum, apalagi kalau 50. Iya Pak ya? Iya ya. Oke. Nah, kenapa? Karena kamu malas. Ya, karena hanya malas itu saja ya. Tolong. Sekarang kan banyak waktumu di rumah. Silahkan kamu baca ya, ragam hias itu apa, motif hias itu apa, dan sebagainya. Nah, yang sudah kemarin saya berikan. Oke, sudah membuat sketsanya kah? Sudah dikirimkah? Ada yang belum. Kenapa belum? Sofi? Hah? Kenapa? Sofi kenapa itu? Mbak, coba. Sofi, sebentar. Sofi buka mikrofonmu, buka kamu ucapkan. Iya udah. Iya. Kenapa? Kamu sudah belum membuat? selesai sketsanya. Oh, tapi sedang membuat. Iya, tapi belum selesai. Oh, enggak masalah. Yang penting sudah mulai mengerjakan. Kan waktunya 3 minggu. Ya, jangan menunggu nanti hari Jumat yang akan datang kan pas 3 minggu, jangan. Ya, jangan. Jadi sekarang mulai membuat. Ada yang udah banyak yang sudah sudah mengirim sketsanya kepada Bu Ani. Bu Ani gimana ini? Kalau Bu Ani sudah jawab, lanjutkan. Berarti kamu melanjutkan. Silahkan kamu lanjutkan. Aduh Pak Martin ngantuk ya Pak. Bu Ani dopok. Pak Martin ngantuk. Ya. Jadi silakan kamu buat. Kemarin kalau misalnya ada yang kan ada ya yang Bu Ani komentari misalnya. Ini kok masih banyak tempat-tempat yang kosong. Itu kamu beri motif hiasnya ya. Kamu beri motif hiasnya. Seperti contoh-contoh yang sudah Bu Ani berikan, dan kamu bisa juga mencari contoh yang lebih banyak lagi. Kamu itu lebih pinter kalau masalah membuka Mbah Google itu. Ya, kamu lebih pinter. Kamu silakan cari sendiri. Ya, di situ banyak sekali contohnya. Kemarin sudah Bu Ani beri contohnya. Tidak hanya itu, kebetulan Bu Ani kemarin memberinya kalau nggak salah
yang fauna hanya gambar ikan apa ya? Ya kamu bisa misalnya gambar kupu-kupu misalnya ya. Gambar kupu-kupu, kemudian gambar angsa atau gambar yang lain-lain. Ya. Itu di apa kemarin ya namanya ya? Distilasi itu apa ya? Distilasi itu apa namanya? Yuk, coba diapakan kalau distilasi itu? Masih ingat kah? Ini kalau mau membuka mikrofonnya gimana? Oh, kayak gitu. Coba apa yang dimaksud dengan apa namanya tadi stilasi? Ini sih siapa namanya? Iya apa ya? Dimas bukan itu Dimas sudah buka. Oh, Christopher. Astagfirullah, Bu Ani baca ini. Oh. Christopher, silakan Christopher untuk membuka mikrofonnya, sayang. Apa coba yang namanya stilasi itu? Masih ingat kemarin apa itu? Stilasi. Oh, enggak ingat. Siapa sing ingat yo? Siapa sing ingat? Dimas mana Dimas? Ini. Itu Dona. Ah, iya Dimas. Mikrofonnya sudah dibuka, sayang. Halo, sayang. Dimas, apa itu stilasi? Stilasi. Hah? Nanti bingung. Datak macan Demin. Sudah tak suruh dibaca. Sebelum ketemu Bu Ani itu dibaca dulu, Li. Yo apa Dimas, yo sudah ketemu belum? Anggur golati ke susu ora ketemu-ketemu. Ngono jajal sih. Siapa yang sudah ketemu? Jajal, siapa Demin sing wis ketemu ndi ya? Oh ya oke, Kesya, tolong Kesya, dibantu itu si Dimas Kesya. Kamu buka mikrofonnya ya. Apa itu stilasi sayang? Ya, Kesya. Halo Kesya, dibuka ya mikrofonnya. Apa? Stilasi itu apa Kesya? Aha, Kesya kok malah sinyalnya hilang kayaknya. Distilasi adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap bahan. Itu kan menurut fisika. Yang menurut seni budaya ya beda. Coba kemarin Bu Ani itu ringkesan seni budaya, cari itu ringkesan apa itu? Yang seni budaya sayang, kan kamu sudah punya ringkesannya belum? Oke, Dwi Putra silahkan untuk membantu si Dimas. Iya, silahkan Dwi Putra. Apa sayang? Distilasi merupakan penggayaan bentuk atau penggambaran dari bentuk ini menjadi bentuk ornamental. Oh ya, penggayaan, digayakan. Jadi merubah bentuk, ya, merubah bentuk, tetapi tidak merubah bentuk aslinya. Jadi kamu boleh menambah ya, kalau stilasi menggayakan, menambah, ya, menambah dengan memberi hiasan-hiasan, tapi tidak mengubah bentuk aslinya. Bentuk aslinya masih tetap, misalnya kamu menggambar ikan, fauna ikan, misalnya seperti contoh-contoh kemarin. Kamu gambar ikan, yo gambarnya ikan. Tapi ikan biasanya nggak ikan kan ada sisiknya, ya kan? Nah, itu kamu rubah sisik itu, kamu beri hiasan. Atau misalnya sisik itu kamu ganti dengan digambar bunga atau digambar apa begitu. Jadi diberi motif hias, ya. Jelas ya? Dimas ya? Christopher? Ya, jelas ya. Oke. Putra, mohon maaf ya Putra tadi. Dimas masih ingin menjawab. Iya, oke. Nah, kamu mencoba untuk membuat ragam hias. Kamu bebas memilih. Fauna di sekitarmu itu banyak sekali contohnya. Kamu misalnya di rumah punya ayam. Nah,
ayamnya suruh ngadeg. Hei ayam, ngadeg. Kotak gambar. Nah, kalau sulit, ya ayam kan nggak mau ya dibegitukan. Kamu foto dulu ayamnya. Ayamnya foto. Kemudian kamu gambar fotonya itu, kamu contoh, kamu gambar. Nah, bentuknya ayam, tetapi nanti misalnya bulu-bulu ayamnya itu dirubah, diganti, dihias gitu loh. Dibuat menjadi hiasan, diberi hiasan yang lain, bukan bulu misalnya. Mudah nggak maksudnya? Jelas? Jelas ya? Oke. Nah, silahkan. Yang belum membuat sketsa, silahkan mulai mipil. Mipil. Saya yakin kamu sibuk dengan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Ya, makanya Bu Ani memberi waktu 3 minggu. Ya, tapi 3 minggu bukan berarti nanti kamu gambarnya di minggu ketiga malam Jumat. Jangan. Kamu mulai mipil dari kemarin, ya. Kamu mulai mipil misalnya, aku gambar gambar faunanya dulu, gambar misalnya gambar kupu-kupunya dulu gitu. Kamu membuat gambar kupu-kupunya. Terus gambarnya seperti waktu kemarin pas gambar bentuk itu, gambar bentuk flora, fauna atau alam benda itu dipenuhi. Kertasnya ukuran A3 dipenuhi, ya. Kemudian kalau sudah besoknya hari pertama tadi menggambar faunanya. Kemudian hari kedua kamu mipil, kamu beri hiasan di sebelah mana gitu loh. Jelas ya? Oke. Silahkan ya kalian mulai mengerjakan tugas dari Bu Ani. Ini tugas keempat berarti ya, tugas keempat. Tak kira ada yang lewat lagi. Ya, tugas keempat. Ya, jadi silakan kamu mulai mipil. Oke, kemarin saya sudah menjelaskan sampai apa kemarin ya, tentang jenis motif ya, jenis motif. Oh iya, jenis motif. Kemudian media menggambar ragam hias. Silakan kamu sambil menyimak ringkesanmu ya yang sudah kamu print. Media menggambar ragam hias, bahannya bisa kertas, bisa kain, bisa kayu, bisa tembok ya, bisa triplek dan lain sebagainya. Kemudian pewarnanya ya bisa pewarna cat, pewarna pensil, pewarna krayon dan lain sebagainya. Tapi di sini untuk kalian itu memang harus menggunakan kemarin pensil warna ya. Untuk kalian menggunakan pensil warna ya. Kemudian alatnya, kalau misalnya yang cat ya berarti menggunakan kuas, kemudian menggunakan palet mungkin, tahu palet ya? Palet itu tempat untuk madai cat lah. Kalau misalnya catnya besar terus kamu mipil itu namanya, atau untuk mencampur cat biasanya ya, mencampur warna itu namanya palet. Kemudian penggaris dan sebagainya ya, yang bisa digunakan untuk menggambar ya. Kemudian prosedur menggambar ragam hias itu yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Bahan-bahannya tadi, bahan alat misalnya kamu disuruh menggambar menggunakan kertas ya, berarti kamu menyiapkan kertas yang sudah ditentukan yaitu berukuran A3. Kemudian menggunakan pensil warna, berarti kamu menyiapkan pensil warna. Selain itu kamu juga menyiapkan untuk membuat sketsa, menyiapkan pensil ya. Pensilnya kalau bisa itu pensil yang
tipis ya, yang kalau untuk gambar itu tipis, tidak terlalu tebal gitu ya. Sehingga nanti kalau dihapus itu mudah ya. Kemudian menentukan tema, yaitu kamu memilih tema apa. Kemudian menentukan tekniknya, teknik arsir ya. Kemudian menentukan bidang atau pola, ya pola itu gambar yang akan kamu gambar itu apa, kamu pola dulu, ya kamu sketsa. Kemudian membuat motif, ya membuat motif. Kemudian pewarnaan dan penyelesaian. Jadi nanti kalau sudah membuat sketsa, kamu kirimkan japri ya. Kirimnya japri ke Bu Ani biar apa namanya, kalau di grup seperti yang kemarin di grup itu malah Bu Ani bingung. Sudah sampai banyak banget, mau naik ke atas itu sudah apa ya, terlanjur banyak, jadi mandan awang-awangan ya maca. Makanya kamu japri aja ke Bu Ani, jadi kan ada itu, oh warnanya hijau siapa ya, kemudian saya buka, kemudian langsung saya jawab di situ. Kalau saya Bu Ani bilang lanjutkan begitu, berarti kamu lanjutkan dengan mewarnai, sudah mewarnai. Jangan lupa digradasi ya, digradasi, dicampurkan warnanya ya. Kemudian kalau sudah, jangan lupa pinggirnya ditebali dengan pensil warna yang apa namanya ya, yang jelas ya, yang jelas biar gambar utamanya itu lebih jelas gitu ya. Oke. Kemudian yang terakhir penyelesaian. Kalau sudah, kemudian kamu kirim. Kalau kamu merasa sudah apa namanya ya, wah sudah bagus begitu ya. Kemudian kamu kirim dengan cara seperti itu tadi. Kamu foto bersama gambarmu. Kemudian kamu edit, diberi namamu lengkap, kemudian kelasmu, kemudian apa namanya, absensi. Ya, jelas ya? Oke. Saya kira hanya itu untuk sementara ini yang bisa saya sampaikan. Ya, kalian bisa langsung ya, langsung Pak Martin napa Bu Asr. Nggih, sampun lah monggo Pak. IPS kan butuh waktu yang banyak. Saya sudah cukup lah. Aduh, saya sudah cukup ya anak-anak ya. Bosan nanti sudah. Oke, mudah-mudahan kita bisa ketemu minggu depan, atau insya Allah mudah-mudahan kita bisa ketemu langsung ya dalam waktu dekat ini. Ya, walaupun mungkin nanti hanya seminggu satu kali ya, kita ketemu langsung. Insya Allah mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan ya. Kita ketemu langsung, jadi kamu bisa tahu, oh yang namanya Bu Ani jebule begini loh, gitu ya. Oke, kita akhiri, saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf, jangan lupa bahagia, jangan lupa senyum, ya. Kemudian jangan lupa cuci tangan, pakai masker kalau mau pergi-pergi, ya. Besok kalau misalnya udah mau jadi sekolah bertatap muka, pokoknya masker dimanapun berada harus dipakai, jangan sampai dibuka, ya, jangan sampai dibuka maskernya, ya. Apalagi kalau yang menggunakan kendaraan umum, wah ini hati-hati. Kemudian cuci tangan kalau sudah sampai sekolah, atau misalnya kamu bawa di tas, di saku kamu, apa itu namanya Mbak? Hand sanitizer, apa itulah, mbok salah ya itu. Nah itu kamu selalu bawa itu, jangan lupa. Apalagi tadi yang menggunakan transportasi umum. Ya syukur kamu kalau yang rumahnya dekat jalan kaki aja. Kemudian yang rumahnya agak jauh, kemudian kalau ada yang mengantar ya lebih baik diantar. Jelas ya kurang lebihnya. Jangan lupa juga sarapan pagi ya. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia ya. Terima kasih. Monggo, Pak. Aduh, habis mulang banyak sekali makanan. Mudah-mudahan tatap muka. Iyalah, mau tatap muka. Iya, bosan suwi-suwi gini ki. Share screen. Mau share screen berarti ya, Pak? Dalam? Mau share screen. Iya, betul. Nanti apa ini? Folder Mbak. Folder. Apa? Tak cari dulu. Ya. Oke ya. Sekalian dulu. Oke, siap. Karena dari folder ke folder lagi sih jadi lama. Oke, sambil menunggu ya anak-anak. Kembali lagi ketemu bersama Pak Martinus yang ganteng ini katanya sih. Katanya sendiri. Katanya sendiri. Anak-anak begini loh. Kalau kamu itu pengen punya percaya diri yang tinggi, salah satu langkah adalah kamu meyakini bahwa kamu tuh cantik. Yang kedua, kalau yang laki-laki, kamu yakini kamu tuh ganteng. Pasti kamu jadi percaya diri, nak. Ya, jangan takut itu. Kalau nggak percaya itu tanya Pak Anggun itu. Beliau pengalaman soal ganteng dan cantik. Oke ya, siap ya. Tetap semangat. Seperti biasa, sebelum mengawali pelajaran ini, pelajaran IPS, kita menghadap Tuhan dulu, hening sejenak agar pelajaran kita ini dapat langsung berjalan dengan hikmat sehingga kamu dapatkan pengetahuan tentang ilmu sosial. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih ya. Terima kasih juga sama Bu Yusi, saya didampingi dengan orang-orang cantik hari ini. Bu Yusi dan Bu Asri, kamu persiapkan ya bukunya, buku paketnya. Mulai halaman 96 dan seterusnya. Terkait tentang lembaga sosial. Melanjutkan dari materi yang lalu, KD-nya sama 3.2 yang terkait dengan interaksi sosial dan lembaga sosial. Lalu tujuan dari pertemuan ini saya harapkan kamu sudah mengerti, bisa menjelaskan pengertian lembaga sosial. Siswa juga dapat menyebutkan lembaga sosial dan contoh-contohnya. Harapan Bapak begitu ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya mengingatkan kembali pelajaran yang lalu terkait dengan bentuk-bentuk interaksi sosial. Ya, siap di bukunya, sudah ada keterangan dengan jelas di sana. Saya berusaha membantu dalam slide ya, dalam bentuk PowerPoint. PowerPoint itu hanya membantu nak ya. Tetapi jika kamu ingin memiliki juga, boleh minta ke saya beberapa materi PowerPoint yang terkait dengan pelajaran IPS sudah cukup banyak Bapak. Ya. Tetapi PowerPoint yang saya buat atau yang saya edit atau yang saya download dari beberapa sumber tidak jauh berbeda dengan buku yang kamu miliki. Ya, tidak jauh beda. Hanya sedikit ada penekanan penambahan di sana sini. Nah, terkait dengan interaksi sosial kemarin anak-anak, masih ingat ya? Bentuknya itu sebenarnya pada dasarnya ada dua ya. Yang asosiatif dan disosiatif. Asosiatif itu pada dasarnya sikapnya, prinsip sifatnya adalah positif. Kalau disosiatif, prinsip dasarnya adalah negatif. Tetapi dua-duanya termasuk dikategorikan interaksi sosial. Masih ingat ya? Nah, faktor pendukung kemarin itu ya, faktor pendukung masih ingat ya? Ada kata kemarin itu yang di buku sama Bu Asri dikatakan empati dan simpati. Tolong kamu sudah sedikit paham lah tentang dua kata itu ya. Mudah-mudahan sangat paham kamu, sudah sangat paham. Dan contoh-contohnya syukur-syukur. Kalau kamu mau bertanya boleh langsung saja nak, bisa tunjuk jari langsung atau kamu nanti menulis ya, chat di situ. Mudah-mudahan saya terbaca.
Kamu tanya tentang apa saja boleh lah ya, terkait dengan pelajaran IPS atau hal-hal lain. Boleh. Sejauh Bapak bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, itu menjadi PR bagi saya. Karena guru itu juga bukan seorang dewa ya. Pahamnya. Pak Guru ini bukan semuanya ilmu pengetahuan sosial itu semua paham juga, tidak juga sih. Bapak juga harus belajar lagi ya. Apalagi SIM Bapak itu sama dengan ASRI sebenarnya. SIM itu artinya ilmu murni saya itu sebenarnya ilmu ekonomi ya. Tetapi diminta untuk mengajar sosiologi, sejarah, geografi. Nah, itu kan Bapak kan harus belajar lagi. Bapak saja yang sudah tua ini masih suka belajar. Nah, apalagi anak muda. Anda semua, kalian semua itu masih muda. Ya, semangatnya harusnya lebih besar dibandingkan saya. Kalau tidak mau belajar berarti kamu kalah dengan saya dong. Lalu saya mengingatkan lagi yang terkait dengan bentuk interaksi sosial yang asosiatif, yang mirip-mirip. Yang kemarin saya berikan contoh yaitu asimilasi dan akulturasi. Biasanya teman-teman yang membuat soal itu kadang-kadang dimasukkan ke unsur itu. Jadi ditanyakan terkait dengan membandingkan itu. Sama-sama bentuk interaksi sosial yang sifatnya positif, tetapi ada sedikit perbedaan. Ada yang tahu? Silakan chatting, nanti saya beri nilai. Dwi Putra mau jawab? Kayaknya mau menunjuk jari. Dwi Putra betul ya, mau menjawab ya? Dibuka semua bisa enggak Bu suaranya Bu? Maaf. Tidak, Pak. Oh, tidak. Oh, tak kira mau jawab. Sudah terdengar suaranya. Oke, asimilasi dan akulturasi kemarin. Simpati dan empati yang kemarin. Nah, itu selalu kita dengar, selalu kita baca ya. Di berita-berita itu selalu kita dengar empati, simpati, asimilasi dan kalau jarang akulturasi memang jarang, kata itu jarang. Tetapi sama-sama bentuk interaksi sosial asosiatif. Halo, bagaimana? Ada yang menulis atau ada yang mau lisan boleh? Ilmu sosial itu nak ya, saya ulangi lagi ya, ilmu sosial itu sebenarnya ilmu yang dinamis. Sekali lagi saya tekankan, ilmu yang dinamis berbeda dengan ilmu eksakta yang relatif saya katakan sedikit agak agak mutlak ya, sulit terbantahkan kalau teori dari ilmu eksak gitu ya. Ilmu Pitagoras itu belum ada yang mengalahkan. Ya, kalau ilmu rumusan atau menghitung kalau dalam fisika misalnya percepatan itu belum terbantahkan. Tetapi dalam ilmu sosial, nah ini ilmu sosial itu selalu dinamis, relatif lebih banyak perubahan. Relatif lebih banyak perubahan. Walaupun secara konsep relatif lama. Konsepnya itu sama sebenarnya. Cuman pengembangannya bisa berbeda-beda. Maksud Bapak begini ya, maksud Bapak kamu jangan takut berpendapat, jangan takut punya usulan yang terkait dengan ilmu-ilmu sosial. Karena ilmu sosial itu tidak mutlak benar salahnya, tidak hitam putih begitu. Ya hitam putih ditambah hitam kan bisa abu-abu ya. Nah sifatnya seperti itu, jadi boleh. Apalagi kalau ketemu Pak Martinus, yang penting kamu punya konsep dasarnya apa. Nah, kamu bicaranya apa? Contohnya berbeda dengan yang tertulis, tetapi konsep dasarnya sesuai ya boleh saja. Gitu. Tidak ya? Kamu bingung semua ya? Oke, ya Bu. Bilkis bingung nggak Bilkis? Pak, pertanyaannya boleh diulang, Pak? Kemarin ya, materi yang kemarin itu bicara tentang interaksi sosial yang asosiatif. Itu kan ada asimilasinya. Masih ingat nggak? Terus saya tambahkan akulturasi. Sengaja saya tambahkan itu bukan berarti supaya siswanya bingung, enggak loh ya. Ini karena nyambung sih
nyambung saja sama sifatnya. Terus faktor pendukung adanya interaksi sosial kemarin kan ada beberapa hal termasuk ada simpati dan empati. Masih ingat enggak? Halo. Nah, pertanyaannya tuh apa sih bedanya asimilasi dan akulturasi? Lalu persamaannya di mana? Nah, itu membandingkan kan gitu. Membandingkan itu dilihat dari sisi persamaan dan perbedaan. Gitu maksud Bapak. Ada yang bertanya? Ada yang masih bingung? Diaktifkan mikrofonnya ya, apa itu namanya istilahnya? Suara ya mikrofon betul ya. Suaranya diaktifkan. Enggak apa-apa, saya senang suara yang rame enggak apa-apa. Saya sudah biasa hidup di keramaian. Saya tidak terganggu kalau kamu ngobrol-ngobrol juga enggak apa-apa. Yang penting yang kamu obrolkan tuh pelajaran saya ya. Bukan ngobrol mau masak apa kalau cuy apa enggak nyambung. Ya. Ya? Paham? Bisa didengar suara saya? Bisa. Tetapi masih bingung ya? Iya. Terus Pak. Ya sudah enggak apa-apa. Nanti yang mau menjawab silakan ya, WA ke saya. Boleh. Nanti tidak kelamaan saya membahas di sini, malah pembukaannya lebih lama dari materi yang saya sampaikan. Oke ya, mohon maaf ya, saya lewatkan dulu. Nanti kalau ada waktu saya kembali lagi ke situ. Slide-nya mana ya, Mbak? Sini. Sekali lagi silakan yang mau bertanya. Oke, slide yang siapa itu main coret-coretan ya? Wah, ini mau tak laporkan ke polisi. Temenan gue. Nih, awas lu. Besok ketemu lu. Besok ketemu Pak Martinus lu. Yakin. Tahu itu coretan siapa tuh dari kelihatan dari coretannya sudah tahu. Saya kan dukun nih, paranormal nih. Tak santet lu anak-anak lu macam-macam lu. Ampun Pak, jangan santet. Kamu jangan nyoret-nyoret ya. Kalau nggak percaya kamu nanti tanya tetangga saya. Itu profesinya Pak Martin itu selain guru apa? Tukang santet, oh enggak? Ya. Nah, jadi hati-hati ya. Bapak orang nakut-nakuti. Kak, bagus kamu kreatif ya, kreatif. Tapi nyoret-nyoret itu kreatif yang jelek. Rumahnya mana, Pak? Ayah, cutakan rumah disit, pelajaran disit ya, nanti. Kalau ada yang mau tanya rumah nanti ya. Nah, ini tujuan pembelajaran. Nah, sekarang masuk ke materi. Ya, dapat Maaf ya, menjelaskan mohon maaf ya, ada yang bertanya rumah saya di mana, nanti saya jawab. Dibuka bukunya halaman 96 dan seterusnya, anak-anak. Sudah? Ya. Sudah belum? Aduh, dulu. Sudah belum halaman 96? 96. Oke. Sudah. Oke, slide-nya tolong dilihat. Kenapa ini enggak mau? Lembaga sosial. Oke. Merupakan wadah dari sekumpulan norma. Wadah, berarti lembaga itu maksudnya. Kalau kamu makan kan perlu wadah, piring. Nah, nasi dan sebagainya sekumpulan norma itu maksudnya. Biasanya tersusun rapi ya, ada nasi, ada lawuh itu ya, tersusun rapi secara sistematis dan terbentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, ini bisalah dibaca sendirilah. Ini pengertian-pengertian ini semua orang bisa ya. Ciri lembaga sosial. Oke, saya teruskan. Nah, satu persatu. Ciri tahu ciri? Ciri kinggo gawe sambel kae lho. Itu ciri jenenge. Ngerti ya? Gawe sambel ki ciri. Iya, tahu ya ciri ya? Singgu tidak sumber. Pak Matius lagi ngomong nih, tahu ciri enggak? Ciri di sini saya bicara tentang karakteristik. Ya, karakteristik lembaga sosial.
Itu kamu bisa perhatikan di slide saya. Memiliki pola perilaku. Lembaga sosial itu memiliki pola perilaku. Di dalamnya ada aturan. Norma. Kemudian memiliki tingkat kekekalan. Kekekalan itu maksudnya masa tertentu. Biasanya lembaga sosial itu usianya lebih tua dari usia kita. Bukan berarti lembaga sosial itu mutlak. Ya, tidak pernah berubah. Tapi perubahan itu lama. Lalu lembaga sosial itu memiliki simbol. Tahu simbol? Bul, tahu bul? Ya, simbol itu lambang. Nah, ada cirinya lembaga sosial tuh ada lambang. Kalau sekolah tuh Espero tuh ada lambangnya kan? Dinas pendidikan itu ada lambangnya. Itu kan salah satu contoh lembaga sosial yang ada di negara kita. Masjid itu ada simbolnya. Salah satu lembaga sosial juga, ya, ada lambangnya. Lambang sekolah kita itu apa itu? Saya malah nggak hafal itu, ya. Ada simbol-simbol, ada rantai kalau nggak salah ya. Ada rantai, ada apa lagi tuh? Oncor apa ya? Ada kayak buku gitu, ada tulisannya, nah, itu simbol-simbol. Lalu memiliki norma, bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Jadi lembaga sosial misalnya di paling kecil lah, lembaga sosial keluarga itu kadang-kadang ada aturan yang tidak tertulis. Contohnya apa? Kalau makan sih mandan sopan, kan tidak tertulis di meja. Saya tidak yakin di meja makan Anda itu tertulis peraturan makan di rumah ini 1, 2, 3. Saya tidak terlalu yakin ada itu. Nah, itu yang tidak tertulis. Nah, yang tertulis banyak. Lembaga-lembaga resmi biasanya ada aturan. Nah, itu harus tertulis. Kalau tidak tertulis, ini repotnya apa? Tidak bisa ada sanksi bagi yang melanggar. Ini ciri-ciri kok, Pak? Iya, ciri-ciri soalnya nggak ada buktinya sih. Kemudian memiliki tujuan yang jelas. Sekolah kita itu ada tujuan, nak. Bukan sekedar kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, ya kan? Gurunya mau ngopi. Kalau zaman dulu gurunya boleh ngutut-ngutut. Kumpulnya itu ada tujuan. Ya, bisa tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Indonesia itu salah satu ada tujuan. Salah satu tujuannya mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu. Jadi Republik kita, salah satu contoh lembaga sosial, itu ada tujuannya, bukan sekedar merdeka terus arep ngapa? Mbo nyong ora ngerti lho. Merdeka kok ora ngerti terus ngapa lho. Nah, kayak begitu. Yuk, kita itu ada bola, dikasih bola sama Panggun. Terus bingung. Iya, bola iki kon ngapa diapakan ya? Loh, kok diapakan? Nah, ini kan orang tidak normal berarti kamu. Oke, lanjut ya. Memiliki alat kelengkapan. Dalam lembaga sosial itu ada alat-alat kelengkapannya. Nah, negara contoh. Ini yang paling gampang. Negara ini contoh. Republik Indonesia itu lembaga sosial besar. SMP Negeri 2 Banjarnegara itu lembaga sosial. Di situ ada alat-alat kelengkapannya. Ada sarana prasarananya. Ada gurunya. Ya, dan sebagainya. Itu yang dimaksud dari karakteristik lembaga sosial yang ada, yang akan kita pelajari lebih lanjut. Oke, ini tingkatan norma lembaga sosial di bukumu ada nggak ya? USIK itu cara ya. Oh, ini ada di halaman 99. Saya buat ini kadang-kadang tidak dari buku sih, ya dari internet kadang-kadang beda sama buku. Tapi tidak apa-apa, yang penting konsep dasarnya sama. Tingkatan paling dasar norma dalam lembaga sosial itu USIK. You know? I don't know. You know itu temanmu, tetanggamu itu you know ya. Nah, cara USIK itu misalnya terkait dengan cara biasa kita melakukan kegiatan kita sehari-hari. Sifatnya lebih privasi, lebih pribadi. Suatu cara, misalnya cara kita sikat gigi,
cara kita makan, nah itu yusik. Nah ini biasanya kebanyakan norma dalam lembaga sosial ini tidak tertulis, nak. Kebanyakan tidak tertulis dan tidak ada sanksinya jelas. Ya paling diomai sama mama kan sanksi. Foxway, kebiasaan sudah agak meningkat. Ya dari cara ada kebiasaan. Ya kebiasaan kamu kalau ini kamu lihat halaman 100 tuh ada gambar tuh. Ketika kamu mau pergi sekolah, memper-memperi lo ya, memper-memperi itu pamit. Ini Foxways. Jadi tingkatan norma dalam salah satu lembaga sosial adalah rumah ya. Halo, dengarkan dulu ya, Nak. Nih. Dalam rumah itu kan ada aturannya. Nih. Lembaga kan rumah itu salah satu lembaga sosial. Nah, kalau kamu mau sekolah itu kan pamit, memper-memperi. Kalau tidak pamit kan kalau saya nih kalau tidak pamit otomatis uang saku kan tidak keluar. Kan begitu. Sambil salim itu kan mengharapkan uang saku itu harapannya kan gitu. Betul ya anak-anak gitu ya. Pak mau sekolah Pak. Ya sudah sana berangkat. Pamit lagi Pak mau sekolah Pak. Ya sudah sana berangkat. Oh ternyata ada sesuatu yang belum tersampaikan. Itu. Ini kebiasaan yang baik. Salim dulu. Artinya kan jelas juntrungannya kamu pergi kemana loh. Minta apa ya, nah doa restu. Kalau kita pergi kemana-mana tuh dengan orang tua minta doa restu. Bukan minta sangu yang penting itu, tapi kebalikan anak-anak ya. Yang penting sangunya dulu. Kalau sudah dapat sangu kadang-kadang lupa pamit. Mudah-mudahan anak-anak SMP 2 Banjarnegara enggak lah ya. Enggak beda maksudnya. Lalu yang ketiga, tata kelakuan. Mors sudah meningkat dari kebiasaan jadi tata kelakuan. Nah, ini sudah mulai ada unsur apa ya? Ada unsur sanksinya sedikit dan bisa tertulis ini, Nak. Ciri-cirinya gitu, sudah ada aturan tertulis. Terkait misalnya tentang tata tertib. Nah, itu sudah mengatur tentang tata kelakuan. Di sekolah kita, apalagi besok nih tata aturannya ketat loh ya. Besok itu misalnya nih harus pakai masker. Nah, yang tidak punya masker, terus ngapain? Ya, kok golek masker pokoknya ya. Artinya harus suatu keharusan, tidak boleh masuk kalau tidak tanpa masker. Temanmu ya, kalau temanmu kemarin ada yang menawarkan masker, Pak, saya mau jualan masker. Nah, itu bisa kamu teman-temanmu itu bisa ditawarkan ke teman-teman yang lain, silakan. Lalu yang keempat, custom. Nah, sudah meningkat lagi nih ke lebih tinggi yaitu adat istiadat. Tata perilaku kita sudah diatur bersama-sama. Masyarakat yang lebih luas. Adat istiadat sudah kamu paham ya. Kalau di Jawa itu kan adatnya itu paling rumit nih menurut Bapak. Banyak sekali adat istiadat Jawa itu. Baik dari bahasa. Ini kalau orang Jawa beneran loh ya, bicara dengan orang tua itu bahasanya tidak sembarangan ternyata. Berbeda saya yang lahir di Palembang bahasanya sama, saya dengan orang tua saya itu hampir sama. Tidak ada istilahnya unggah-ungguhnya itu. Nah kalau ada Jawa itu bagus. Tadi ada tata cara dari komunikasi pun sudah ada customnya, adat istiadatnya. Ya jangan kebalik-balik ya. Itu salah satu contoh. Apalagi bicara tentang perkawinan dan sebagainya. Itu ada Jawa yang pengalaman saya sudah menikah dengan adat Jawa itu memang agak rumit ya, tidak sesederhana itu. Dan yang paling tinggi adalah laws, yaitu law itu yang baru-baru ini omnibus law ya, diplesetkan nama orang itu ya. Nah, itu. Ini tataran yang paling tinggi nak, hukum. Jadi lembaga sosial itu kalau sudah mengarah ke sana, ini lembaga sosialnya sudah sangat resmi sekali. Bagi yang melanggar, pasti ada sanksi hukumnya. Apa contohnya? Banyak lah. Peraturan dalam lalu lintas, itu kan ada aturan. Laws itu sudah dikategorikan hukum. Nah, tata urutan hukum di Indonesia, kamu pahamnya mulai dari TAP MPR sampai peraturan desa. Tata urutannya paham ya? TAP MPR paling tinggi itu undang-undang, lalu turunannya peraturan pemerintah,
apalagi presiden instruksi presiden dan seterusnya, terus di bawahnya ada menteri dan terus sampai perda provinsi, perda kabupaten sampai ke desa. Itu pada prinsipnya aturan hukum ini mengikat di mana kita berada dalam satu komunitas itu, lembaga sosial itu. Mengikat dalam arti bahwa kalau kita tidak melaksanakannya atau melanggarnya pasti kita dikenai sanksi. Nah, kalau melakukannya berarti dapat apa namanya? Kebalikan dari sanksi. Apa Bu Yusi? Apa itu kebalikannya sanksi? Reward. Nah, terima kasih Ibu. Saya itu mau ngomong reward tuh bingung. Apa hilang? Nanti kamu dapat reward namanya. Reward lawan katanya punishment ya, betul ya? Iya. Ya. Nah, gitu loh, Nak. Apa iya Pak dapat reward? Kamu kalau di negara kita itu pemerintah kita, negara kita selalu memberikan reward loh. Contoh kalau kamu sekolah tuh kadang-kadang ada yang mendapatkan USM. Nah, itu bentuk reward itu sebenarnya. Reward bahwa kamu sudah sekolah. Nah, gitu. BTL itu juga termasuk reward. Nah, lanjut fungsi lembaga sosial. Siapa yang bertanya? Halaman 103. Lembaga sosial mempunyai fungsi menjaga keutuhan masyarakat. Contoh, Republik Indonesia ketika merdeka, tadi sudah saya jelaskan ya, punya latar belakang kenapa kita mau merdeka. Lalu kalau sudah mau merdeka mau ngapain? Itu ada tujuan. Antara lain itu menjaga keutuhan masyarakat. Waktu awal kita mau merdeka itu sudah mau merdeka sendiri-sendiri loh. Kamu sudah belajar belum berdirinya Republik kita ini? Tapi berkat jasa para pendahulu kita membuat suatu keputusan di mana keputusan itu dipakai oleh seluruh masyarakat seluruh Indonesia. Berarti sudah disepakati bersama. Nah, tetapi ya itu tadi memang kuncinya bahwa para pemimpin lembaga sosial itu punya peranan penting untuk menjaga keutuhan. Tapi sebenarnya pada dasarnya lembaga sosial itu sudah punya fungsi itu menjaga keutuhan. Kalau lembaga itu tidak punya tujuan atau menjaga keutuhan masyarakat, berarti lembaga sosial itu tidak layak dikatakan sebagai lembaga sosial. Yang kedua, meningkatkan solidaritas masyarakat. Di RT kita, di RW kita mungkin sering mengadakan kumpul-kumpul ya. Kalau kamu perhatikan kumpulan bapak atau kumpulan ibu, mereka berkumpul di sana itu kan punya tujuan loh ya. Ada ibumu yang tujuannya tidak jelas kumpul-kumpul. Nah itu tanya ibumu ya, Bu, kumpul-kumpul kemarin Dawis ngapain gitu. Pasti ada sesuatu yang dirembuk. Nah, bisa saja dalam keluarga, salah satu keluarga di lingkungan itu kena musibah. Nah, biasanya nih ibu-ibu itu kalau ada kumpul, ketika ada pertemuan apa, pada momen apa itu biasa membicarakan, oh kasihan itu ya, Pak Martinus itu perlu dibantu tuh. Iya tuh, guru tapi masih miskin. Nah, ini meningkatkan solidaritas masyarakat. Fungsi lembaga sosial RT itu kan salah satu lembaga sosial. Kalau nggak percaya nanti kamu tanya ya di lingkunganmu, sing dirembuk apa saja. Atau kalau ada momen-momen tertentu ya momen-momen tertentu misalnya kalau ada musibah di tempat lain, kita nyumbang, yuk kita datang ke sana. Gitu. Kamu pernah nonton filmnya siapa itu? Tilik. Nah, pernah nggak anak-anak nonton Tilik tuh? Itu salah satu fungsi lembaga sosial meningkatkan solidaritas masyarakat. Nah, walaupun di dalamnya itu ada yang lucu-lucu, tapi tujuan mereka ke sana kan Tilik, tetangganya sing sakit. Mereka bisa kompak, bisa naik satu truk. Itu salah satu contoh tuh. Masyarakat kita itu masih seperti itu dan kita syukuri, nah.
kita nikmati. Besarnya solidaritas bangsa kita. Mulai dari hal yang kecil, dari masyarakat desa, RT, ya. Kemudian fungsi yang ketiga, mengendalikan perilaku warga. Tuh, salah satu yang sering mengendalikan perilaku warga masyarakat itu lembaga-lembaga sosial, misalnya di Indonesia adalah polisi, di mana lagi, pengadilan. Itu polisi itu sebenarnya mengendalikan perilaku warga masyarakat dari hal yang jelek, yang menyimpang, mengendalikan. Mereka mengendalikan. Sing orang gawa helm itu di stop. Kenapa? Karena tidak memakai helm itu sudah perilaku yang menyimpang sekarang. Yang tidak pakai masker sudah dianggap menyimpang. Ada yang mengendalikan, itulah fungsi lembaga sosial. Lalu yang berikutnya adalah memberikan pedoman bertingkah laku. Contohnya lembaga sosial agama. Wis lah, di situ sudah lengkap memberikan pedoman bertingkah laku. Paling lengkap di situ. Walaupun di tingkat desa mungkin ada juga ya, adat istiadat juga ada sebagai pedoman bertingkah laku. Ya, tidak boleh berkeliaran kalau maghrib gitu. Waktu saya masih kecil itu sudah dibilangi kalau sudah maghrib itu sudah masuk ke rumah tuh. Orang tua saya mengatakan kalau sudah maghrib itu genderuwonya sudah keluar gitu. Itu orang tua saya bilangnya gitu. Oke ya. Jenis lembaga sosial. Halaman 104. Jenis lembaga sosial. Mulai yang dari kecil, lembaga keluarga. Lembaga keluarga itu merupakan salah satu lembaga sosial yang terkecil, unit sosial yang terkecil dalam masyarakat. Nah, lembaga keluarga itu ini yang saya tempatkan keluarga inti ya, terdiri dari anak, ibu, bapak. Kalau ada nenek ya boleh, tapi itu di luar inti. Ini lembaga keluarga. Nah, fungsi lembaga keluarga itu macam-macam. Ada fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, proteksi dan sebagainya. Bisa kamu lihat di halaman 105 dan 106. Saya hanya menjelaskan bahwa salah satu lembaga sosial yang paling bawah adalah lembaga keluarga. Lalu fungsinya keluarga itu ngapain? Bisa dibaca di halaman 105, fungsi reproduksi, fungsi proteksi, fungsi ekonomi, dan seterusnya. Lembaga keluarga ini penting anak-anak. Lalu ya, lembaga keluarga, jenis lembaga sosial ini menurut saya sebagai pondasi, sebagai dasar membangun kita nanti dalam berperilaku di masyarakat. Yakinilah bahwa lembaga di keluarga kita ini sebagai dasar Anda nanti berperilaku. Kalau di keluarga kamu tidak beres, mohon maaf ya. Saya kok agak meyakini kamu di luar juga menjadi yang tidak terlalu baik. Bisa terjadi seperti itu. Karena lebih dominan, kecuali kalau memang kamu jarang di rumah, nah itu lain yang mempengaruhi nanti lingkungan. Tapi jarang lah ya anak usia SMP apa hidupmu sendiri, nggak ada bapak ibu, jarang sekali ada seperti itu. Atau pulang kalau makan terus nanti kalau belajar di luar, main di luar, tidurnya di luar ada ya? Nggak ada kan? Kemudian lembaga agama. Lembaga agama. Ini suatu lembaga yang mengatur ya sistem keyakinan dan praktek keagamaan di dalam masyarakat yang sudah baku. Nah, itu tadi yang saya katakan. Ini salah satu lembaga yang fungsinya menjaga perilaku. Terus dalam lembaga-lembaga sosial keagamaan di Indonesia sudah paham ya, di Indonesia
yang sampai dengan sekarang ada beberapa agama yang diakui di Republik Indonesia. Kemudian tata caranya bagaimana, kitab sucinya apa, tempat beribadahnya di mana, itu sudah level SMP itu sudah paham lah. Ya, tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut. Tapi kalau ingin bertanya juga boleh. Kemudian lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi itu salah satu lembaga sosial yang terkait dengan hal-hal hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, itu lembaga sosial yang disebut lembaga ekonomi. Lanjut. Lembaga pendidikan. Jadi pendidikan itu pada dasarnya proses membimbing orang ya atau manusia. Kalau Bapak mengartikan sederhana saja, pendidikan itu sebenarnya proses membimbing manusia, membimbing pengetahuannya dari yang tidak tahu menjadi tahu. Itu prinsip dasarnya seperti itu. Kalimatnya dibuat seperti Undang-Undang tahun 2003 juga boleh, menurut pengertian kamu sendiri. Sehingga lembaga pendidikan itu apa? Ya lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan, yang mempunyai tujuan mengubah dari yang dari tidak tahu menjadi tahu, atau mengubah perilaku. Perilakunya siapa? Manusia. Ya. Itu lembaga pendidikan. Ini lembaga pendidikan salah satu contoh lembaga sosial. Kemudian lembaga politik. Ada lagi nanti tambahannya, nanti. Lembaga politik. Kalau Bapak mengartikan bahwa politik itu berarti berkaitan dengan terkait dengan masalah kekuasaan di suatu negara, power. Jadi lembaga politik itu tidak lain suatu lembaga yang ya boleh dikatakan mengatur pelaksanaan dan wewenang menyangkut kepentingan masyarakat dalam suatu negara. Dia mengatur, punya wewenang, punya kekuasaan. Nah, kalau bicara tentang itu, kita bicara tentang lembaga politik. Di Indonesia banyak, bisa bicara partainya, bisa lembaga politik di luar partai, juga ada. Lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan tadi, lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Ya, bicara tentang power tadi. Sampai dengan sekarang saya tidak paham partai politik di Indonesia ada berapa, tuh saking banyaknya saya nggak paham. Itu salah satu contoh jenis lembaga sosial, lembaga politik. Kayaknya sudah selesai ini materi saya. Oh ya benar sudah selesai. Kembali lagi mungkin ada yang mau bertanya chattingan. Nanti ada penjelasan dari Bu Asri ya terkait dengan tugas, terkait dengan mungkin pembelajaran tatap muka dan sebagainya. Beliau nanti bisa menjelaskan lebih lanjut tentang itu. Mana ya? Ini apa bukan ya? Itu di stop itu dulu. Oh iya. Nah, kalau ada yang mau bertanya silakan, masih ada waktu 9.20, masih ada waktu 3 sampai 5 menit ya. 5 menit, 10 menit boleh tergantung nanti Bu Asri menjelaskan. Ya, kalau waktu normalnya masih 3 menit kalau tidak salah. Oke, saya berikan waktunya kepada Bu Asri. Dengarkan ya, kamu menyimak loh anak-anak. Halo. Tolong ya, masih ada beberapa waktu lagi, jangan mengundurkan diri dulu, jangan meninggalkan dulu, jangan live dulu. Ini ada penjelasan dari Bu Asri terkait dengan mungkin tugas-tugas Anda semua
mungkin juga terkait dengan hal-hal lain yang dianggap penting. Mudah-mudahan nanti minggu depan kita ketemu di pelajaran tatap muka terbatas, walaupun seminggu sekali. Nanti ketemu dengan saya, Pak Martin sesungguhnya itu seperti apa, nanti kan ketemu kita. Begitu ya. Oke, ini saya dilanjutkan sama Bu Astri. Terima kasih Pak Martinus. Sehat anak-anak? Alhamdulillah ya. Saya hanya menambahkan sedikit tugas yang kemarin Ibu berikan sama Pak Martinus berikan. Saya beri waktu sampai dengan hari Sabtu jam 4 sore. Ya, harusnya hari ini sudah terkumpul, ternyata banyak yang belum. Tugasnya adalah kamu membuat video interaksi sosial yang kamu lakukan selama masa pandemi ini. Tentunya dengan membaca buku. Tadi sudah mendengar penjelasan Pak Martinus. Nah, silakan membuat video. Ya, durasinya cuma 1 menit. Nanti kita dengan orang tua, ya, saat kamu lagi ngumpul bisa. Itu tugasnya. Dikumpulkan besok maksimal jam 4. Ya, paling tambahan dari saya itu waktunya habis. Tolong tetap belajar. Untuk pengumuman kapan kita masuk dan sebagainya, menunggu dari wali kelas. Ya, pemberitahuan resmi dari sekolah dan wali kelas. Kalau sudah ada pemberitahuan resmi khususnya kelas 7B, nanti bisa kita ngobrol di grup. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Tidak. Ya, jelas ya? Tidak, Bu. Ya, terima kasih. Mana Bu? Diulang. Saya tadi semuanya susah Bu. Apanya? Bisa diulang kembali. Oh iya, tugasnya membuat video. Kamu ngobrol, mengungkapkan bagaimana interaksi sosial yang kamu lakukan selama masa pandemi ini. Di mana ya Bu? Videonya durasinya 1 menit, dikirimnya, tolong dikecilkan, dikirimnya ke grup Telegram kelas masing-masing. Ya, ke grup Telegram kelas masing-masing. Jelas ya? Sekian dari Ibu dan Bapak untuk hari ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, ruteng metu. Sekolah online biasa. Sekarang libur kalau Jumat. Jumat libur. Baru Rewangi ya? Iya, enggak di rumah sendiri. Oh, pendel. Ya udah biasa. Kelas piro sih, Bu? Pas 7. Oh, sorry, itu wis gede ya. Kujang. Di sini mau izin nanti Pak Iwan di sini sama saya anak saudara. Oh, iya, monggo. Monggo. Ya, pembelajaran telah berakhir. Yang belum mengisi menu chat silahkan segera mengisi. Sudah berkurang ini ya pesertanya ya. Ya, kalau sudah mengisi boleh leave meeting atau meninggalkan Zoom. Silahkan. Saya tutup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kuota yang telah dipersiapkan untuk Zoom. Dan jaga kesehatan. Tetap semangat. Minggu depan kita bertemu di tatap muka terbatas. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan tatap muka terbatas. Bu, siap-siap tugasnya biasa. Bu. Tugas seperti biasa. Ada daring juga, daring terstruktur ya. Ya. Ya, oke. Gitu.
dalam